Pada zaman sebelum kalian, ada seorang raja yang amat zalim. Rakyatnya hidup dalam ketakutan akibat kezalimannya. Suatu hari, raja ini jatuh sakit parah. Raja memanggil semua tabib di kerajaannya dan mengancam mereka untuk menyembuhkannya, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Akhirnya, seorang rahib berkata bahwa raja hanya bisa sembuh dengan ikan tertentu, yang saat ini tidak ada. Meskipun bukan musimnya, raja memerintahkan semua orang untuk mencari ikan itu. Ajaib, ikan tersebut mudah ditemukan. Dengan ikan yang ditemukan, raja sembuh. Namun, dia tidak menyadari bahwa ini adalah kebaikan terakhir yang akan dia terima. Di tempat lain, ada raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Namun, ia jatuh sakit. Tabib mengatakan bahwa obatnya adalah ikan yang banyak di laut. Mereka optimis raja akan sembuh. Namun, ikan itu tak kunjung ditemukan. Semua usaha sia-sia, dan raja bijak pun meninggal. Para malaikat kebingungan dan menghadap Tuhan, mempertanyakan nasib kedua raja. Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat, sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal. Allah pun berfirman, wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat suatu kebaikan, karena itu aku balas kebaikannya itu, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu. Sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya. Tanpa ada sedikit pun dosa padanya, karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia. Kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah, ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga, sehingga dengan demikian di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran kedua adalah, bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena, jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Pelajaran ketiga adalah, musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Pelajaran keempat adalah, siapa yang tahu maksud Allah. Walaupun manusia mampu mencari beberapa hikmah di balik ketentuan Allah, namun manusia tidak dapat mengetahui semua hikmah di baliknya. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah.